Selamat datang di channel ini. Channel ini akan membahas seputar alur cerita film dan informasi-informasi yang terkait film tersebut. So stay tuned and enjoy the show. Hai film lovers, di video kali ini gue bakal bahas film yang memiliki drama misteri dengan punya ending twist yang keren banget nih. Film ini baru saja dirilis di bioskop di tahun 2022 ini dengan judul Where the Crowd Sing. Sebelum diangkat ke layar lebar, cerita ini memang udah viral duluan di novelnya nih guys. Ditulis langsung oleh penulisnya yang bernama Delia Owens. Kemudian, sang sutradara yang bernama Olivia Newman mengangkat kembali kisah cerita ini ke layar lebar. Film ini diperankan oleh Daisy Edgar Jones sebagai Kaya Clark versi remajanya, Taylor John Smith sebagai Ted Walker, Harris Dickinson sebagai Chase Andrews, dan masih banyak lagi. Film Where the Crowd Sing ini menurut gua adalah film yang memiliki paket komplitnya sebuah film perdramaan nih guys. Karena di film ini lu bakal dapet dari drama seorang gadis yang tinggal di tengah rawa, di mana dia memiliki keluarga atau yang bisa dibilang komunikasinya nggak baik dengan keluarga. Mulai dari ayahnya yang abusive atau cruel gitu dengan dia, sering enteng tangan kepada anak-anaknya, sering berantem sama ibunya, dan ya bisa dibilang broken home lah gitu ya. Dapat banget dari drama keluarganya, hidupnya dengan keluarganya. Terus bakal dapat drama bertahan hidupnya selama dia tinggal di rawa. Terus drama percintaannya dengan dua seorang pria yang bernama Ted dan Chase. Dan karena film ini dibuka dengan opening sebuah pembunuhan seorang Chase atau mantan kekasihnya, maka ada juga drama misteri pembunuhannya dan drama persidangannya nih. Karena si Kaya ini dituduh dan kemudian dibawa ke meja hijau nih. Pokoknya masih banyak lagi dah drama yang bakal lo dapet dari film ini nih guys. Karena secara film ini aja diangkat dari novel gitu. Yang notabene gue sebagai one of novel reader juga udah nggak perlu ngeremehin lagi gitu detail-detail cerita yang ada di novel jika diangkat ke layar lebar. The point is, kalau kalian pecinta drama mah wajib banget sih nonton Where the Crowd Sing ini. So, film ini juga bercerita tentang kisah hidup seorang gadis rawa yang tumbuh kembang di sebuah rumah di tengah rawa sejak kecil. Namun sayangnya juga, karena gue bilang tadi, dibuka dengan adegan mayat Chase Andrews yang ada di dekat menara pemantau api. Oleh karena itu, karena si Kaya ini adalah orang terakhir yang ditemui oleh Chase, maka dikejar oleh polisi dan ditangkap di penjara untuk melakukan persidangan di meja hijau nih guys. Oleh karena itu kita bakal dibikin penasaran dengan ceritanya Kaya yang emang dia terdakwa atau membunuh Chase Andrew atau emang dia bukan pelakunya dan bisa lolos dari drama persidangan tersebut. So bagi kalian yang kepo dengan cerita ini, kalian bisa langsung aja tonton Where the Crowd Sing. Di video ini gue bakal bahas film Where the Crowd Sing ini menjadi two section ya guys ya. Ya, which is in the section 1 gue bakal bahas dari segi review gue, detail-detail filmnya, dan kesan pertama gue juga nonton film ini. And in the section 2 gue bakal bahas ending explain-nya atau alur ceritanya dan penjelasan ending yang menurut gue perlu dibahas atau didiskusikan. Karena emang drama persidangan pembunuhan ini seru banget nih guys. So mulai dari sini gue bakal peringatin kepada kalian, if all of you guys udah nonton, let's watch it together, let's discuss together. But if you belum nonton nih atau belum tahu filmnya, gue saranin untuk nonton dulu filmnya baru balik lagi ke sini dan kita sama-sama membahasnya. So langsung aja kita masuk ke section 1, it's a review time. Oke, untuk yang pertama adalah kesan pertama gue nonton film Where the Crowd Sing ini guys. Apalagi film ini juga baru banget keluar di bioskop. Ternyata juga film ini diangkat dari novel yang udah viral juga. Dan gue kepo aja gitu pengen nonton. Terus kesan pertama gue untuk nonton film ini kan drama itu juga, apalagi film ini durasinya juga lumayan ya guys ya. Lebih dari 1,5 jam. Ya lumayan untuk menahan fokus kita dalam nonton film. Tapi karena emang di dalam film ini yang berlatar seorang gadis yang tinggal di rawa dan banyak banget tentang bertahan hidup, tentang drama percintaannya, drama kehidupannya, drama tentang stigma-stigma buruk, dan tentunya the main konfliknya itu ya pembunuhan Chase Andrew ini yang membuat gue
bertahan sampai ending untuk mengetahui endingnya tuh bakal gimana. Apakah si Kaya ini beneran bunuh si Chase atau emang cuman salah target atau salah tuduh gitu kan. Itu sih yang membuat gue kepo. Oke, untuk yang nomor 2, yaitu dari segi judulnya nih guys. Yang judulnya aja udah bisa kita tahu, Where the Crawdad Sing. Arti literalnya aja itu ketika para lobster bernyanyi gitu. Oh, kok bisa ngambil judul seperti itu gitu kan. Unik banget gitu. Padahal kisahnya tentang bertahan hidup di rawa dan drama pembunuhan menurut gue. Yang membuat gue curious banget untuk mencari tahu apa sih arti dari segi judulnya. Dan gue dapat dari salah satu blog di internet atau informasi di internet yang bilang kalau kata Crawdad Sing ini atau lobster bernyanyi ini diambil dari penulis, dari ibunya penulis yang sering banget menggunakan istilah ini nih guys. Karena untuk menyemangati anaknya ketika mau ingin pergi ke hutan gitu. Terus kata crawdad ini juga di sini memiliki makna lobster ya, sejenis lobster gitu yang tinggal di sungai atau rawa-rawa. Dan emang bener sih actually ya crawdad atau lobster ini nggak bisa nyanyi gitu, tapi di balik deep inside of the meaning dari judulnya tersebut, dari istilah ibunya penulis ini bermaksud kalau kita udah pergi terlalu jauh dalam gitu ke dalam sebuah hutan, atau konteksnya di film ini yaitu rawa, makna Crawdad Sing ini emang bisa diartikan sebagai pencapaian ketenangan kita bersama alam gitu. Waduh. Sang ibu penulis ini bilang kalau kita pergi terlalu dalam ke hutan dan hanya ada kita bersama alam, ya perlahan kita akan merasakan atau mendengar para crawdads ini atau lobster ini bernyanyi gitu guys. Jadi semacam sebuah majas yang membuktikan kita itu udah mencapai ketenangan atau punya koneksi alam dengan alam, punya hubungan intim dengan alam gitu guys. Menurut gue dari judulnya aja itu emang udah keren banget sih untuk membuka sebuah cerita perdramaannya si Kaya Clark ini. Terus yang ketiga dan yang keempat adalah koneksi antara segi latar waktu dan latar tempatnya nih guys. Untuk latar waktunya berlatar di tahun 1960-an, yang mana kesan old school-nya dapet banget, kesan fashion-fashion zaman segitu tuh dapet banget baju-bajunya. Terus juga latar waktu yang membuktikan emang udah berada di tahun tersebut lah ya. Menurut gue dapet. Terus untuk latar tempatnya yaitu yang bisa kita highlight ya rawanya, terus kotanya, terus tempat persidangannya. Menurut gua yang paling keren sih adalah dari segi latar tempat rawanya nih, ketika dia memancing, ketika ada menara pemantau api, atau ketika dia mengambil kerang. Dan mostly aktivitasnya itu menggunakan perahu, menurut gua keren banget. Segi latar waktu dan tempatnya emang udah connect banget, udah punya koneksi banget. Emang udah keren dari segi pengelatarnya gitu ya guys ya. Untuk yang nomor 5, yaitu dari segi sinematografinya nih guys. Pengambilan gambarnya dari film Where the Crawdad Sing ini. Yang mostly emang pengambilan gambarnya itu berdasarkan first point of view nih guys. Dari point of view-nya si Kaya Clark ini. Mulai dari dia kecil hingga dia tua gitu. Terus pengambilan sinematografinya ketika di rawa menurut gue dapet banget. Warna-warnanya juga terkesan nggak terlalu mencolok tapi adem di mata. Warna-warna hijau yang menyelimuti rawa tersebut menurut gue nyaman buat ditonton. Pengambilan gambar ketika memancing atau ketika berada di pantai, ketika di kota, menurut gue keren banget. Dapat banget pengambilan gambarnya, nggak membuat kita pegel mata lah. Untuk yang nomor 6, yaitu dari segi plotnya nih guys. Kalau kita bahas film atau cerita, tentunya kita nggak bisa jauh dari bahas dari segi plotnya nih. Plotnya film Where the Crawdad Sing ini adalah maju, mundur, dan di twist di ending. Wah, keren banget nggak tuh? Film ini mempunyai plot yang maju, mulai dari openingnya yang gue bilang tadi, yaitu ada pembunuhan kasusnya si Chase, hingga si Kaya dituduh pembunuh dan masuk ke meja hijau. Itu plotnya maju, dan terus di meja hijau itu tersebut pengacara secara perlahan menceritakan tentang hidupnya Kaya sejak kecil hingga remaja. Maka plotnya mundur dan kemudian maju lagi persidangan, mundur lagi tentang kehidupannya, kehidupan percintaan dan sebagainya, dan hingga seketika perdramaan sidangnya ingin selesai dan endingnya plotnya di twist, dipelintir. Menurut gue itu keren banget.
Apalagi emang udah ending itulah yang kita pengen gitu, pengen kita tonton. Atau endingnya itu yang pengen kita cari dari film Where the Crowded Sing ini. Emang bener si Kaya ini membunuh apa enggak gitu kan. Ya menurut gue emang film-film sekarang itu butuh banget twist sih ya. Plot twist itu karena emang mematahkan pikiran atau anggapan para penonton. Jadi membuat kita, wah mangap, seru gitu. Keren sih. Dari plotnya, mantap. Yang nomor 7, yaitu dari segi karakternya nih guys. Yang gue mau highlight di sini adalah 3 karakter utama, yaitu si Kaya Clark, peran utamanya si gadis rawa ini, terus si Tate Walker atau pacarnya pertama si Kaya, dan yang ketiga adalah si Chase Andrews atau mantan kekasihnya juga nih, si mantan kekasihnya Kaya. Mulai dari Kaya Clark ini versi kecilnya, versi remajanya, dan versi tuanya itu emang udah ngedalamin banget. Versi kecilnya waktu ketika menghadapi keluarga yang abusive atau ayah yang kejam, yang cruel, dapat banget bertahan hidupnya gitu, udah mendalami. Kita nggak dibikin bosen sama tingkah si bocah ini waktu peranin Kaya Clark versi kecilnya. Terus juga aktingnya si Daisy ini yang emang terlihat polos dan beautiful, tapi menyimpan misteri gitu di balik aktingnya dia. Menurut gue keren dari Kayanya. Terus juga dari Tate Walker yang dari ada peran kecilnya juga, terus peran remaja dan peran tuanya dapat semuanya memerankan dengan baik. Tate ini emang benar-benar menjadi karakter yang mencintai Kaya walaupun pernah mengkhianati janjinya yang mereka berdua miliki. Terus dari perannya Chase yang emang menjadi bisa dibilang di sini antagonisnya, si Kaya versi protagonis, Tate protagonis, tapi si Chase ini adalah mantan kekasihnya yang antagonis, bisa dibilang antagonis. Emang udah dapat banget memeranin filmnya. Dia menjadi antagonis yang dibuka dengan sosok yang baik awal dan naik konfliknya hingga mengkhianatinya si Kaya. Dapat banget membawa ceritanya menjadi lebih menarik dan seru dengan konflik-konflik yang dibuat oleh mereka. So, ketiga peran utama ini emang udah ngewakilin banget film Where the Crowded Sing ini sih. Marsh is not swamp. Dan berikutnya adalah yang nomor 8, yaitu dari segi poemnya nih, atau segi puisinya. Wah, ya emang filmnya ini kan diangkat dari novel, pasti banyak banget detail-detail yang dimasukkan oleh penulis nih. Apalagi salah satunya adalah tentang poem atau puisinya. Puisi yang menceritakan bagaimana si Kaya Clark ini yang tinggal di rawa dan anggapan-anggapan atau stigma yang dibuat oleh orang luar terhadap dirinya. Menurut gue juga dapat banget puisi-puisinya tentang bertahan hidup, tentang alam, tentang manusia ya dapat, hingga opening dan endingnya aja tuh ditutup dengan puisinya si Kaya Clark ini sih. I am a firefly, where the crawdads sing. Yang kesembilan yaitu kesan drama misteri persidangannya dapat banget, walaupun film ini menceritakan the point untuk mengungkap apakah si Kaya benar membunuh si Chase atau enggak. Tapi di drama persidangannya itu emang dapet karena kesan misterinya itu kita perlahan dari drama persidangannya kita harus mengumpulkan informasi-informasi dengan flashback, dengan ceritanya, lalu dikumpulin lagi. Kesan misterinya dapat banget hingga berujung bermuara di konflik terakhirnya, konflik endingnya yang membuat gua kesan misterinya dapet. Dari awal emang udah si Kaya banyak pendiam setelah dituduh oleh polisi tersebut, nggak mau banyak bicara, nggak mau bersaksi juga di depan hakim. Dia lebih emang menutup diri karena konteksnya emang dia udah capek banget dengan anggapan atau pandangan ke orang kota terhadap dirinya yang tinggal di rawa. Dan yang ke-10 adalah dari segi konfliknya, yaitu sebuah film pasti ada konfliknya dong. Dan di dalam film Crowded Sing ini kita dapat banget konflik tentang si Kaya bersama keluarganya yang broken home gitu. Terus konflik tentang bertahan hidup, dan konflik percintaannya bersama Tate dan Chase, dan konflik pembunuhan serta perdramaan persidangannya yang ada di dalam film tersebut. Dan menurut gue konflik-konflik ini bermuara juga ke endingnya yang begitu membagongkan. Ya, jadi itu adalah ke-10 poin yang bisa gue bahas dari segi review film Where the Crowded Sing ini guys. Oleh karena itu bisa gue simpulin review tentang Where the Crowded Sing ini emang bagus banget sebagai drama misteri.
Bagi kalian yang emang suka pecinta film drama, maka film ini emang udah wajib ditonton bagi kalian. Dan bagi kalian yang emang gak biasa nonton film drama, menurut gue kalian nikmatin aja dari segi pembunuhannya gitu, yang gue bilang kayak tadi, dari segi kasusnya, untuk mengungkap kasusnya di cerita ini, maka itu akan membuat kalian betah nonton film ini. Terus juga nikmatin aja dari segi sinematografinya yang ada, dari rawanya, dari bagaimana si Kaya ini bertahan hidup di sebuah rawa yang membuat kita betah nontonnya gitu. Ya, jadi untuk film Where the Crowd Sing ini bisa gue kasih rating pribadi ya guys ya, rating pribadi 7.5 of 10, 7,5 dari 10, karena emang seru banget cerita kasus pembunuhannya Chase ini. So, karena emang gue juga basicnya nggak terlalu suka banget film drama atau nggak terlalu mendalami film drama, jadi emang gue nggak bisa kasih rating 8 atau lebih, karena emang gue sempat bosan ya karena menunggu alurnya yang lambat. Emang alurnya yang lambat hingga maju mundur gitu kan. Tapi pada intinya emang film Where the Crowd Sing ini masih layak banget untuk ditonton nih guys, karena emang kisahnya, ceritanya itu yang seru banget, mengungkap kasusnya, dan semua cerita tentang seorang gadis rawa gitu kan. Menurut gue keren. So, bagi kalian yang kepo ya tonton aja sih sendiri. Menurut kalian gimana? Dan bisa komen di bawah. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke section 2 kali ya. Membahas tentang ending film Where the Crowd Sing ini. Mungkin kalian udah penasaran gimana sih kok endingnya bisa begitu? Gimana sih kok ceritanya bisa begitu? Kita langsung masuk aja ke section 2, Ending Explained. Oke, di dalam section 2 ini gue bakal bahas pertama dari segi storyline-nya, baru masuk ke ending explain-nya nih guys, tentang endingnya nih. Yang pertama gue bakal bahas dari segi storyline-nya, yaitu film ini dibuka dengan adanya kasus pembunuhan si Chase Andrew yang mati nggak jauh dari menara pemantau api yang berada di rawanya si Kaya ini guys. Karena berhubung Kaya adalah orang yang terakhir si Chase lihat atau orang Chase yang temukan, maka si Kaya ini dituduh oleh polisi dan ditangkap, kemudian dimasukkan penjara untuk sementara waktu untuk menghadapi persidangan di meja hijau. Karena memang dituduh berdasar dari serat merah yang ditemukan di jaketnya si Chase, itu sesuai dengan topi merahnya yang ada di rumahnya Kaya, dan membuat Kaya menjadi dituduh oleh para polisi dan para keluarganya si Chase bahwa dia membunuhnya si Chase nih. Dan uniknya lagi adalah di TKP-nya si Chase ini juga nggak terlihat sama sekali ada jejak kaki atau sidik jari ataupun tanda-tanda lainnya yang membuat para polisi menjadi bingung untuk menentukan siapa nih yang membunuhnya nih. Polisi cuma menemukan beberapa fakta, yaitu yang gue bilang tadi, serat benang merah yang ada di jaketnya si Chase dan luka benturan si Chase yang jatuh dari menara pantau tersebut, yang membuat polisi tuh yakin kalau ini tuh didorong dari menara tersebut dan emang ada yang bunuh gitu. Dan emang satu-satunya orang yang hidup di rawa tersebut adalah Kaya, maka Kaya menjadi tertuduh gitu untuk kasus pembunuhannya si Chase ini. Tapi sebelum menghadapi persidangan, seorang laki-laki tua yang bernama Tom Milton atau bapak yang pernah ditemui oleh Kaya ketika waktu kecil ingin membantunya dalam persidangannya nih, kasus pembunuhannya si Chase ini. Karena si Bapak Milton ini adalah cukup terkenal di kota tersebut dengan sebagai pengacara, maka dia yakin banget kalau si Kaya ini emang nggak salah, emang nggak membunuh, karena emang udah banyak banget stigma-stigma buruk yang menempel pada si Kaya, karena emang dia cuma satu-satunya orang yang tinggal di rawa, sementara orang lain tinggal di kota. Yang membuat si Bapak Milton ini tuh yakin kalau dia tuh orang baik gitu, pengen membantunya. Terus kemudian cerita pun mundur ketika Kaya masih kecil, yang bisa gue bilang broken home. Waktu kecilnya dia mempunyai ayah yang abusive atau cruel kepada dia, bersikap kejam dan bersikap kasar, hingga enteng tangan terhadap anak-anaknya, hingga sering berantem sama ibunya ya. Ya banyak banget lah konflik yang berada pada keluarganya tersebut gitu. Satu persatu tuh bahkan keluarganya tuh kabur dari sana gitu, meninggalkan rumahnya yang dirawat tersebut. Mulai dari ibunya, dari kakaknya yang kembar, hingga kakaknya Jody juga meninggalkan dia sendirian nih kayak bersama ayahnya. Tapi nggak lama kemudian ayahnya juga meninggalkan dia karena waktu itu menerima sebuah pesan atau surat dari ibunya yang dibaca oleh ayahnya, seketika membuat ayahnya menjadi marah hingga memutuskan pergi dari rumah tersebut. Dalam kasus ini gue juga nggak tahu sih notabene isi surat tersebut, yang pasti isi surat tersebut memicu ayahnya si Kaya ini untuk marah nih guys, dan pergi meninggalkan dia.
Dan sejak itu Kaya tinggal sendirian di rawa nih guys, bertahan hidup sendiri, bagaimana dia mencari makan, bagaimana dia tumbuh kembang di dalam rawa tersebut. Kemudian juga ada 2 orang pasangan suami istri yang tinggal di toko, emang sayang banget sama si Kaya. Dia menyarankan Kaya untuk pergi ke sekolah gitu kan. Tapi sayangnya di hari pertamanya dia sekolah, Kaya mendapatkan stigma-stigma buruk kepadanya, diledekin teman-temannya, diejekin kalau dia adalah gadis rawa, bau, terus kotor dan sebagainya, membuat Kaya nggak mau sekolah nih guys, dan memilih untuk tumbuh kembang di dalam rawa nih, belajar langsung bersama alam. Terus ceritanya berlanjut ke drama percintaannya si Kaya, yang mana ia bertemu dengan Tate Walker yang udah dewasa, yaitu pria atau temannya sejak kecil, waktu dia kecil. Terus si Tate ini mengajarinya dia membaca, menulis, hingga membuat Kaya menjadi tertarik untuk memperdalami ilmu hewan dan ilmu tumbuhan nih guys. Lalu suatu ketika si Tate ini pengen melanjutkan kuliahnya dan meninggalkan si Kaya nih guys. Namun tepat di hari Tate berjanji ingin pulang ketika selesai kuliahnya, dia mengkhianati Kaya dengan tidak datang nih guys. Waduh. Singkat cerita, hingga si Kaya bertemu dengan si Chase Andrews, lelaki lainnya, lelaki terkenal di kota. Dia mulai jatuh cinta kembali pada Chase karena Chase juga memperlakukannya dengan baik gitu kan. Tapi balanya ketika si Tate kembali ingin memperbaiki hubungannya dengan si Kaya, tapi si Kaya udah bersama dengan Chase, yang membuat si Tate menjadi kecewa dan sedih nih guys. Tapi di sini si Tate itu udah tahu bagaimana betapa busuknya si Chase Andrews ini guys. Dia semacam punya muka dua gitu. Kalau di depan Kaya dia baik dan romantis, tapi kalau bersama temannya di kota, dia bertingkah sebaliknya gitu. Waduh. Nah bener aja, singkat cerita, pas si Kaya ketemu dengan Chase di kota, si Chase ini udah punya tunangan loh guys, yang membuat si Kaya ini menjadi sedih dan kesal terhadap si Chase ini. Waduh. Alih-alih si Chase menyelesaikan konfliknya di kota tersebut, tapi dia malah menyelesaikannya di rawa nih guys. Dia mencari si Kaya di dalam rawa, mencarinya hingga bertemu. Di pertemuan akhirnya, dia malah enteng tangan menampar si Kaya dan mengerep dia gitu loh. Waduh, parah banget nih guys. Di sini si Kaya udah mulai makin kesal lagi sama si Chase. Meskipun di konteks ini si Chase itu cinta ya sama si Kaya, tapi tertutup gitu dengan perilaku abusive dan kejamnya si Chase ini. Karena mungkin pada konteks ini si Chase itu nggak bisa memperdalam hubungan dengan Kaya karena emang dilarang sama ibunya atau takut terhadap teman-temannya dengan semua stigma buruk yang menempel pada gadis rawa si Kaya ini. Dan singkat cerita, perdramaan persidangan Kaya pun selesai. Dia bersama pengacaranya berhasil memenangkan persidangan tersebut dengan membuktikan bahwa Kaya emang tidak terdakwa sebagai pembunuh si Chase Andrew nih guys. Wes, keren banget nih. Dan sejak saat itu Kaya dan Tate pun hidup menua bersama nih di dalam rawa. Hingga ketika Kaya pun harus mati tua dan dijemput oleh ibunya. Nah, sejak kematiannya, si Tate ini mulai kembali membuka buku-buku diarinya si Kaya. Dan akhirnya si Tate pun harus terkejut dengan halaman terakhir buku diari tersebut yang terdapat gambar dan cerita Chase Andrew serta kalung yang dibuat oleh Kaya terhadap Chase ada di dalam buku tersebut. Waduh, yang membuktikan emang kalau si Kaya adalah pembunuh asli dari Chase Andrews tersebut. Waduh, twist banget nih endingnya. Oke, untuk yang kedua, gue bakal bahas dari ending explain-nya nih guys. Kita bakal breakdown, kita bakal membuka teori atau membuka kasus pembunuhannya. Kenapa si Kaya ini bisa membunuh Chase Andrew nih guys? Jadi di ending cerita kita kan tahu bahwa Kaya emang ngebunuh Chase Andrews gitu kan. Dia menyimpan kalungnya, tapi sayangnya kok dia bisa menang di perdramaan persidangan tersebut. Nah, gue bakal bahas dengan 3 poin nih guys, yaitu pertama dari kisah hidupnya, bertahan hidupnya di rawa, terus kisahnya percintaannya si Kaya, dan yang terakhir adalah tentang konsep atau teori yang dipahami oleh Kaya nih guys. Oke, langsung aja yang pertama dari kisah kehidupannya nih guys. Yang kita tahu kan dari awal cerita bahwa si Kaya itu kan emang udah punya keluarga yang bisa dibilang broken home lah ya. Ayahnya yang abusive padanya, ayahnya yang cruel, suka yang nampar, suka yang enteng tangan. Hingga keluarganya aja pun kabur dari rumah tersebut nih. Cuma menyisakan si Kaya sendiri hidup di rawa. Dan dari situ Kaya emang udah dari dulu sering banget mendapatkan perilaku-perilaku yang cruel, perilaku yang abusive dari orang tuanya nih guys, dari ayahnya nih guys. Yang membuatnya Kaya udah trauma banget, bisa dibilang ya, trauma banget dengan perlakuan-perlakuan abusive terhadap dirinya. Yang dari dulu dia cuman menerima tapi ingin mencoba untuk membuktikan diri, ingin mencoba melawan dari semua tingkah abusive terhadap ayahnya tersebut.
Dan bisa dibilang dari kehidupan kecilnya si Kaya ini, kita dapat simpulkan bahwa Kaya mendapatkan trauma dari ayahnya yang abusive dan kejam hingga membuat keluarganya menjadi bercerai-berai. Nggak tahu kemana gitu, cuman hidup sebatang kara di dalam rawa tersebut. Oke, dari sini kita dapat satu teori yang mana si Kaya itu udah trauma lah ya, bisa dibilang dengan abusive dari orang lain gitu. Apalagi ayahnya juga emang dari dulu tuh bilang untuk jangan mendekati orang asing, apalagi terutama laki-laki, yang membuat Kaya itu menjadi menutup diri dari orang lain. Emang udah ada stigma-stigma buruk juga terhadap dirinya. Ya gadis rawa, gadis yang kotor, atau gadis yang ya kikuk dan sebagainya. Banyak banget itu dari kehidupannya nih guys. Dan untuk yang kedua adalah dari segi percintaannya nih guys. Dari kisah percintaannya, yaitu dengan Tate dan Chase. Tate yaitu orang yang disayanginya hingga tua, tapi dia juga pernah melukai si Kaya dengan mengkhianati janjinya untuk kembali pulang nih guys. Bahkan hampir setahun atau mungkin berlama-lamanya si Kaya nungguin si Tate pulang tapi nggak pulang gitu. Dan hal itu yang membuat Kaya menjadi trauma juga terhadap lelaki, bahwa omongannya kadang juga nggak bisa dipegang. Terus kemudian ketika dia bersama Chase, dia mendapat perilaku cruel juga, perilaku kejam, perilaku abusive dari Chase, yang mana juga dia dibohongin juga bahwa si Chase punya tunangan. Dan sejak saat itu juga si Chase malah bukannya memperbaiki hubungannya, malah bertindak abusive terhadap si Kaya, hingga bahkan sampai suatu ketika pertemuan terakhirnya juga si Kaya di-rap juga sama si Chase. Kacau banget sih, membuat si Kaya makin kesel terhadap si Chase. Dan bahkan di situ dia bilang, kalau gue ketemu lu lagi bakal gue bunuh gitu. Itu udah satu kalimat yang emang menjadi poin juga. Emang saking keselnya tuh si Kaya di-rap gitu sama si Chase. Terus sejak pertengkaran yang terakhir pun juga si Chase kan jadi demen banget nih meneror atau mencari si Kaya, membuat si Kaya menjadi hidup nggak tenang gitu di rumahnya sendiri gitu kan. Nah, dari kisah percintaannya ini kita bisa nge-highlight bahwa si Kaya ini emang udah trauma dengan janji manisnya seorang lelaki dan juga perilaku abusive dari si Chase yang membuat dia kesal dan ingin meluapkan emosinya hingga mengeluarkan kata membunuh dia gitu kan. Menurut gue ini bisa di-highlight dari segi percintaannya nih guys. Oke, yang terakhir adalah yang ketiga, yaitu dari segi teori atau konsep yang dipahami oleh Kaya nih guys, semenjak dia hidup di rawa dari kecil hingga dewasa. Yang kita tahu kan dari film ini adalah Kaya adalah gadis yang tinggal di rawa gitu, dari kecil hingga remaja hingga tua bahkan. Jadi dia udah besar atau tumbuh kembang di dalam rawa nih guys, atau tumbuh kembang bersama alam. Dia juga nggak sekolah kan, tapi dia lebih memilih belajar bersama alam, yaitu berdasarkan hewan-hewan, berdasarkan tumbuhan, berdasarkan ekosistem atau vibes yang ada di rawa tersebut nih guys. Dia belajar gitu kan. Apalagi di dalam filmnya si Kaya tuh bilang kalau ada konsep mata rantai makanan di dalam rawa atau kehidupan hewan-hewan yang ada di dalam rawa tersebut. Ya bisa kita bilang adanya rantai makanan lah ya, konsep yang dipahami oleh Kaya, entengnya gitu. Contohnya misalnya dari sawah dimakan oleh tikus sawah dimakan ular dimakan elang, dan seterusnya hingga mati. Jadi intinya bahwa si Kaya ini merasa dirinya adalah mangsa dan si Chase ini adalah pemangsanya nih guys. Bagaimana cara bertahan hidup di dalam rawa seperti hewan-hewan tersebut? Yaitu dengan cara membunuh pemangsanya tersebut. Ya gimana kalau mangsanya mau hidup kalau masih ada pemangsanya? Ya dengan cara membunuhnya saja, maka mangsanya bisa hidup. Itulah yang diyakini oleh Kaya di dalam film ini. So pada konteks ini si Kaya ingin mencapai ketenangan kehidupannya di dalam rawa nih guys, dengan cara membunuh pemangsanya, yaitu si Chase. Dia kan juga udah mendapat perilaku kasar, cruel, abusive dari si Chase, dan juga udah dikhianatin oleh Chase. Kesal juga diteror oleh Chase, dicari-cari gitu. Makanya dia lelah dengan tersebut dan ingin mengakhirinya dengan cara ya membunuhnya gitu guys. Jadi bisa dibilang dari yang ketiga ini dia menganut konsep sistem rimba nih, di mana rantai makanan yang paling atas yang berkuasa. Dan sementara jika rantai makanan yang di bawah ingin hidup, ya dengan cara mematahkan atau membunuh rantai makanan yang atas. So, bisa disimpulkan motif pembunuhannya si Kaya ini terhadap Chase adalah karena tindakannya si Chase sendiri yang emang cruel, abusive terhadap dirinya, dikhianatin juga, dan emang si Kaya ini pengen mencapai ketenangan hidup di dalam rawa nih, nggak pengen diganggu-ganggu lagi sama cowok-cowok yang bisa dibilang kayak si Chase gini gitu kan. Jadi motifnya si Kaya membunuh ini udah terjawab, ending explain.
Dan kemudian bagaimana nih caranya si Kaya kok bisa ngebunuh si Chase gitu, padahal polisi gak nemuin sidik jari atau jejak kaki. Gimana nih yang membuat kita menjadi kepo banget, kok bisa ya Kaya membunuh, padahal di dalam persidangan aja dia bilang dia sedang mengunjungi publisher bukunya gitu kan, dia sedang berada di sana gitu, di kota yang bisa dibilang yang gak cukup jauh lah dari sana. Untuk menjawab pertanyaan ini, bagaimana si Kaya bisa bunuh si Chase, yang dimana notabene si Kaya sedang menghadiri pertemuan dengan publishernya di kota seberang, dan si Chase ini ada di kotanya atau di rawa gitu, mati tergelepak di nggak jauh dari menara pemantau api. Bagaimana nih? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa mencari tahunya atau kita bisa mendapatkan informasinya dari salah satu pengacara yang berada di pihak Chase Andrews nih guys. Pengacaranya dari keluarga Chase tersebut juga mendapatkan fakta bahwa si Kaya memilih hotel yang dekat dengan halte bus, yang mana bisa dia pulang malam-malam menuju rumahnya, menuju kotanya pulang, terus menuju rawanya, dan memancing Chase untuk datang ke menara pemantau api, dan di atas dia pun mendorongnya dari atas. Dan memulai membersihkannya sidik jarinya, jejak kakinya si Kaya, karena emang dari filmnya tersebut juga terlihat waktu pas dia sama si Tate, dia menghapus jejak kakinya yang di dalam daun-daunan gitu. Dia emang udah ahli, bisa dibilang ahli dalam perawaannya, karena emang dari kecil kan hidup di rawa gitu, jadi tahu gimana cara menghapus jejak kakinya, menghapus sidik jarinya. Meskipun tersisa serat benang merah yang ada di denimnya atau jaketnya si Chase, itu karena emang dia menarik kalungnya si Chase dan menyimpannya di bukunya seperti yang Tate temukan di akhir filmnya. Jadi bisa dibilang bisa menjawab pertanyaan kok bisa ya si Kaya ngebunuh padahal dia lagi menghadiri pertemuan publisher yang beda kota, terus bisa mati si Chase. Ya karena dia emang udah mempersiapkannya mulai dari memilih hotel yang dekat bus, dan juga udah tahu bagaimana caranya hidup di rawa dan menghapus jejaknya semua hingga aman. Bahkan dibuktikan juga kalau dari awal dramaan persidangannya itu, si Kaya itu emang gak banyak ngomong gitu pas ditanya Bapak Milton. Kamu mau nggak ceritanya begini-gini gimana? Dia juga mendiam aja, cuman nggak tahu harus ngomong apa, cuman diem. Dan cuman bilang kalau orang-orang tuh udah terlalu membenci dia gitu, banyak stigma buruk yang beredar di kehidupannya. Bahkan waktu pas si Bapak Milton ini minta si Kaya untuk bersaksi langsung di depan hakim aja dia nggak mau gitu, karena emang alasannya udah lelah lah dengan semua stigma buruk. Dari situ kita jadi tahu bahwa Kaya emang menutupi kasus pembunuhannya tersebut nih guys. Menurut gue keren banget. Jadi bisa terjawab. Pertama yang tadi gue jawab adalah motif pembunuhannya si Kaya membunuh si Chase Andrew, yaitu karena abusive, cruel, kesal, tidak tenang, diteror oleh Chase dan sebagainya. Dan kemudian kok bisa? Karena emang udah dipersiapkannya dengan memilih hotel yang terdekat bus, dengan merencanakannya, dengan menghapus sidik jarinya dan sebagainya, dengan tidak memberitahukan apapun atau tidak ngomong sedikit pun ketika persidangan dan sebagainya, membuat si Kaya menjadi lolos di dalam perdramaan persidangan itu. Hingga akhirnya terdapat fakta bahwa dia menulisnya di diarinya tersebut, emang dia yang membunuh si Chase dan menyimpan kalungnya di dalam bukunya. Karena emang dia menjadi mangsa sementara si Chase pemangsanya. Dia ingin mengakhiri konfliknya tersebut dengan Chase hingga dia bisa hidup tenang di rawa sampai dia tua, bahkan dia mati nih guys. Waduh, cukup ironis dan cukup keren banget nih konflik yang ada di film Where the Crowd Sing ini. So, bagaimana menurut kalian? Apakah ending film ini emang membagongkan atau ngeselin banget nih? Bisa tahu akhirnya si Kaya emang ngebunuh gitu kan. Bagi kalian yang emang udah tahu ending film ini, memang membuat kalian menjadi bertanya-tanya dan wah banget, mangap gitu. Dan ini juga sedikit teori atau sedikit penjelasan yang bisa gue kasih kepada kalian. Semoga kalian suka, dan jika ada info-info atau kesalahan mohon dimaafkan. So segitu aja video review dan ending explain tentang Where the Crowd Sing ini guys. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusikannya di kolom komentar. And do not forget to like and subscribe this channel if you want to see another content from my channel. Nama gua Ali, and salam pecinta film.